Buku Sedekah Membabi Buta Jilid 1, karya Edi Sutisna, subjudul, Alasan Saya Untuk Tidak Bersedekah. Berikut ini adalah alasan-alasan saya untuk tidak mau bersedekah. Tolong baca dulu sampai tuntas tulisannya sebelum berkomentar ya. Tidak diperkenankan berkomentar kalau belum baca seluruh catatan ini. Subhanallah, selamat menikmati. Ini dia ceritanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Suatu ketika saya berpikir untuk mengirit biaya pengeluaran sehari-hari. Saya harus menstok lebih banyak makanan-makanan kebutuhan saya sehari-hari. Maksudnya saya membeli lebih banyak makanan kebutuhan yang sehari-hari yang saya makan secara rutin. Misalnya mie instan, atau lauk pauk dan lain-lainnya. Biasanya saya membelinya dengan sedikit-sedikit. Ternyata jatuhnya malah lebih mahal ketimbang membeli langsung banyak untuk kebutuhan 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Maksudnya gini. Kan kalau kita beli mie instan langsung 1 dus jatuhnya lebih murah tuh ketimbang membelinya secara satuan, eceran. Atau juga kalau kita beli beras langsung 1 karung maka harganya akan lebih murah sedikit ketimbang membelinya secara literan tapi rutin, gitu. Mudah-mudahan ngerti ya apa yang saya maksud di sini. Ternyata asik juga ya berbelanja, pantes saja kaum Hawa betah banget berlama-lama di pasar, karena mereka menikmati benar berbelanja. Milih barang, tinggal angkut, tinggal masukin keranjang, bayar dan beres. Ini di supermarket ceritanya. Saya ambil mie instan 1 dus, rencana buat stok 2 minggu atau 1 bulan. Mungkin, saya melihat wafer kelihatannya enak, langsung saya angkut pikir saya dalam hati. Ah enak nih buat ngemil sembari nonton film di rumah. Ah murah ini gak apa-apalah sekali-kali, gak kerasa kok. Ada sandal jepit, nih. Ah kelihatannya sandal saya sudah jelek nih. Ganti dalam hati. Lagi pengen sekali-kali gak apa-apa deh. Ada cemilan nih, kelihatannya enak nih buat nonton TV di rumah. Dan ternyata terus berlanjut sampai ke makanan-makanan lainnya. Ketika sampai di rumah, saya bongkar belanjaan saya, yang saya tidak sadar ternyata. Ya ampun, banyak bener nih belanjaannya sampai habis 500.000. Padahal niatnya kan pengen ngirit malah ngeluarin duit banyak dan beli makan makanan dan barang-barang yang saya sebenarnya tidak memerlukannya. Ketika enak-enaknya santai di rumah. Tiba-tiba ada peminta-minta, masih muda, saya tidak memberikan uang kepadanya dan saya berkata dalam hati, duh, nih orang, masih muda malah jadi tukang minta-minta, kerja dong mas. Males amat, gak malu apa umurmu masih muda? Setelah puas ngedumel dalam hati, terbesit di otak saya kumpulkan satu persatu alasan-alasan saya yang tidak mau bersedekah. Yaitu antara lain, alasan saya untuk tidak bersedekah antara lain. 1. Ketika ada peminta-minta masih muda saya berkata, duh, nih orang, masih muda malah jadi tukang minta-minta. Kerja dong, gak malu apa? 2. Ketika ada peminta-minta tua atau setengah baya, pasti nih tukang minta-minta lebih kaya dari saya. Pasti nih tukang minta-minta rumahnya gede nih di kampungnya. Itu mah memang pekerjaan dia sehari-hari, meminta-minta dan uangnya dia kumpul-kumpulkan. Buat bikin rumah dan membeli mobil untuk ditaruh di kampungnya. Enak banget, tinggal menengadahkan tangan lalu dikasih duit. Saya aja seharian kerja panas-panasan, keringat mengucur. Energi terkuras paling dapat berapa? Dasar perampok berkedok pengemis. 3. Ketika ada peminta-minta yang amat tua dan renta, duh nih kakek dan nenek-nenek, kerjanya malah meminta-minta. Gimana sini anak-anaknya? Masa orang tuanya sendiri tidak dirawat? Itu mah urusan anak-anak mereka yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tua. Jadi anak durhaka nih anaknya. Ini mah urusan anaknya bukan urusan saya. 4. Ketika ada peminta-minta seorang anak-anak kecil, saya ngedumel, duh, gimana sih nih orang tuanya?
Anak segede gini udah diajarin mengemis, bukannya diajarin sekolah. Gak kasihan apa sama anaknya nanti kalau udah gede. 5. Ketika ada yayasan yatim piatu yang meminta bantuan dana kepada saya, ya elah, saya mah sudah tahu trik-trik kamu, paling juga semuanya fiktif, alias gak bener dan tipu. Kalaupun ada surat-suratnya, itu mah bikinan dan direkayasa. Gampang bikin surat seperti itu mah duitnya buat makan mereka-mereka aja. Duit itu gak pernah masuk ke yayasan yang sebenarnya. 6. Ketika ada sumbangan untuk pembangunan masjid, ya elah, lo gak bisa ngebangun masjid mah jangan bangun dong, nyusahin orang aja. Dan itu juga memalukan saya sebagai umat muslim. Masa bangun masjid minta sumbangan sih? Ampun deh, berarti meminta-minta untuk membangun rumah Allah. Dan lagi, alasan-alasan saya banyak banget, segudang. Sampai akhirnya saya tidak mau bersedekah sepeser pun. Pengennya ngedumel dan ngedumel terus sampai monyong bibir ini. Tapi heran, ada aja ya alasannya yang sepertinya masuk akal. Bukan cuma saya yang mempunyai alasan untuk tidak bersedekah. Ternyata Allah dan Rasul-Nya pun punyai alasan. Tetapi terbalik dengan alasan-alasan saya. Allah dan Rasul-Nya mempunyai alasan-alasan justru menyuruh saya untuk rajin bersedekah. Alasan Allah dan Rasulullah untuk bersedekah. Alasan Allah antara lain: 1. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. 2. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. 3. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 4. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 215. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. 5. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. 6. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 254. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang lalim. 7. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji.
Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. 8. Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 262. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. 9. Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. 10. Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 264. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. 11. Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 265. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. 12. Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 13. Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 268. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. 14. Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 15. Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 272. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya, dirugikan. 16. Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 273. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi
Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. 17. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 274. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. 18. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. 19. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Dan jika orang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 20. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 8. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. 21. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 39. Apakah kemudaratannya bagi mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka, dan adalah Allah Maha Mengetahui keadaan mereka. 22. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Inilah alasan Rasulullah untuk bersedekah, antara lain: 1. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam hadits qudsi, "Hai anak Adam, infaklah, nafkahkanlah hartamu. Niscaya aku memberikan nafkah kepadamu." Hadis riwayat Muslim. 2. Ibn Abbas berkata, Rasulullah adalah orang yang paling banyak bersedekah, dan baginda memperbanyakkan sedekah di bulan Ramadan, yaitu bulan di mana Jibril bertemu baginda setiap malam dari awal hingga akhir Ramadan. Al-Bukhari. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memberi makan, berbuka, untuk orang yang berpuasa, ia akan mendapat pahala yang sama banyaknya dengan pahala puasa orang yang diberi makan itu, tanpa mengurangkan sedikit pun pahala orang itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 3. Bersedekah pahalanya 10, memberi hutang tanpa bunga pahalanya 18, menghubungkan diri dengan kawan-kawan pahalanya 20, dan silaturahmi dengan keluarga pahalanya 24. Hadis riwayat Al-Hakim. 4. Yang dapat menolak takdir ialah doa, dan yang dapat memperpanjang umur yakni kebajikan amal bakti. Hadis riwayat At-Tahawi. 5. Apabila anak Adam wafat, putuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, pengajaran dan penyebaran ilmu yang dimanfaatkannya untuk orang lain, dan anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang mendoakannya. HR Muslim. 6. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam hadits qudsi, "Hai anak Adam, infaklah, nafkahkanlah hartamu, niscaya aku memberikan nafkah kepadamu." Hadis riwayat Muslim. 7. Orang yang mengusahakan bantuan, pertolongan, bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah, dan ibarat orang sholat malam.
Ia tidak merasa lelah dan ia juga ibarat orang berpuasa yang tidak pernah berbuka. Hadis riwayat Bukhari. 8. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Sodakoh yang bagaimana yang paling besar pahalanya?" Nabi SAW menjawab, "Saat kamu bersodakoh, hendaklah kamu sehat dan dalam kondisi pelit mengekang, dan saat kamu takut melarat tapi mengharap kaya. Jangan ditunda sehingga rohmu di tenggorokan baru kamu berkata untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian." Hadis riwayat Bukhari. 9. Barang siapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad. 10. Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sodakoh sebutir kurma. Hadis riwayat muttafaq alaih. 11. Turunkanlah, datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sodakoh. Hadis riwayat Baihaqi. 12. Bentengilah hartamu dengan zakat. Obati orang-orang sakit dari kalanganmu dengan bersodakoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. Hadis riwayat At-Tabrani. 13. Tiada seorang bersodakoh dengan baik kecuali Allah memelihara kelangsungan warisannya. Hadis riwayat Ahmad. 14. Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sodakohnya. Hadis riwayat Ahmad. 15. Tiap muslim wajib bersodakoh. Para sahabat bertanya, "Bagaimana kalau dia tidak memiliki sesuatu?" Nabi SAW menjawab, "Bekerja dengan keterampilan tangannya untuk kemanfaatan bagi dirinya lalu bersodakoh." Mereka bertanya lagi, "Bagaimana kalau dia tidak mampu?" Nabi menjawab, "Menolong orang yang membutuhkan yang sedang teraniaya." Mereka bertanya, "Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?" Nabi menjawab, "Menyuruh berbuat ma'ruf." Mereka bertanya, "Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?" Nabi SAW menjawab, "Mencegah diri dari berbuat kejahatan itulah sodakoh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 16. Apa yang kamu nafkahkan dengan tujuan keridhaan Allah akan diberi pahala walaupun hanya sesuap makanan ke mulut istrimu. Hadis riwayat Bukhari. 17. Sodakoh paling afdol ialah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi. Hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Dawud. 18. 1 dirham memacu dan mendahului 100.000 dirham. Para sahabat bertanya, "Bagaimana itu?" Nabi SAW menjawab, "Seorang memiliki hanya 2 dirham, dia mengambil 1 dirham dan bersodakoh dengannya, dan seorang lagi memiliki harta benda yang banyak. Dia mengambil 100.000 dirham untuk disodakohkannya." Hadis riwayat An-Nasai. 19. Orang yang membatalkan pemberian atau meminta kembali sodakohnya seperti anjing yang makan kembali muntahannya. Hadis riwayat Bukhari. 20. Barang siapa diberi Allah harta dan tidak menunaikan zakatnya, kelak pada hari kiamat dia akan dibayang-bayangi dengan seekor ular bermata satu di tengah dan punya 2 lidah yang melilitnya. Ular itu mencengkeram kedua rahangnya seraya berkata, "Aku hartamu, aku pusaka simpananmu." Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, Surah Ali Imran ayat 180. "Dan janganlah orang-orang yang bakil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi." Hadis riwayat Bukhari. 21. Tiada suatu kaum menolak mengeluarkan zakat melainkan Allah menimpa mereka dengan paceklik, kemarau panjang dan kegagalan panen. Hadis riwayat At-Tabrani. 22. Barang siapa memperoleh keuntungan harta, maka tidak wajib zakat sampai tibanya perputaran tahun bagi pemiliknya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Subhanallah.
Saya tersungkur lemas tak berdaya, setelah dihantam dan ditikam secara bertubi-tubi oleh komentar-komentar Allah dan Rasulnya. Dalam hati, Allah lu lawan. Rasain lu, ternyata sedekah itu suatu keutamaan yang harus diutamakan dan ternyata sedekah itu sesungguhnya bukan untuk orang lain, yang ternyata sedekah itu untuk diri sendiri. Saya malu ketika membeli makanan-makanan dan barang-barang yang sesungguhnya tidak saya butuhkan. Saya tidak mikir, sedangkan untuk bersedekah, saya mikir 1000 kali dan berkomentar 1000 alasan. Duh bodoh banget saya ini, saya malu kepada Allah dan Rasulullah. Ya Allah, mohon maaf beribu-ribu maaf karena kondisi saya yang sering lalai dan tidak mau mengambil hikmah-Mu ya Allah. Saya takut sekali kepada Allah. Jangan-jangan saya seperti orang kafir yang kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan. Mereka tidak juga akan beriman. Subhanallah, komentar pedes dari Allah. Jangan dong ya Allah. Ya, ayo deh teman-teman semua, untuk sedekah matriknya cuman satu yaitu sedekah. Jangan mikir, oke, manfaatnya sudah pasti untuk diri kita sendiri. Sekian, Edi Sutisna, penulis buku Sedekah Membabi Buta Jilid 1 dan pendiri www.klubpecintaalquran.com.